Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rike Indri Antika, NIM 19112202277. Saya dari kelas akuntansi B. Di kesempatan kali ini, di mata kuliah Sak-Etap, saya akan membahas tentang bab ekuitas. Nah, ruang lingkupnya di bab ini itu mengatur akuntansi ekuitas untuk entitas perorangan, persekutuan perdata, firma, CV, perseroan terbatas, dan koperasi. Ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Bentuk hukum entitas dan ekuitas. Yang pertama, entitas perorangan. Entitas perorangan bukan suatu badan hukum dan modalnya tidak terbagi atas saham. Harta kekayaan pribadi pemilik entitas terikat pada utang piutang usaha perorangan. Yang kedua, ada persekutuan perdata. Persekutuan perdata bukan suatu badan hukum juga dan modalnya tidak terdiri atas saham. Yang ketiga, ada firma. Modal firma tidak terbagi atas saham dan para anggota. Firma bertanggung jawab renteng atas kewajiban firma sebagai suatu persekutuan perorangan. Yang keempat, ada CV atau komanditer Venostrap. Modal suatu persekutuan CV harus dipisahkan antara modal perseroan aktif dan modal perseroan komanditer. Persero aktif adalah persero yang bertindak aktif sebagai pengurus CV, sedangkan persero komanditer adalah persero tidak aktif sebagai pengurus CV dan hanya bertanggung jawab sebatas modal CV yang menjadi bagiannya. Yang kelima, ada perseroan terbatas atau PT. Modal perseroan terbatas terdiri atas saham tanggung jawab perseroan terbatas pada jumlah modal saham yang disetor jika PT telah disahkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Yang keenam, ada koperasi. Koperasi adalah badan hukum. Modal pokok koperasi adalah simpanan pokok anggota, mirip saham atas nama, dan tidak dapat dipindahtangankan dan dapat diambil kembali bila anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Ekuitas koperasi atau kekayaan bersih koperasi adalah simpanan pokok, simpanan lain, pinjaman-pinjaman, penyisihan hasil usaha termasuk cadangan. Selanjutnya ada klasifikasi instrumen keuangan, terdiri dari kewajiban dan ekuitas. Kewajiban sendiri, klasifikasi instrumen keuangan yang ditentukan berdasarkan substansi pengakuan awal transaksi. Jika pada awal transaksi penyerahan suatu instrumen keuangan mengandung kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau sejenisnya di masa yang akan datang, maka instrumen keuangan tersebut digolongkan sebagai kewajiban. Untuk ekuitas, jika pemegang instrumen keuangan tidak mempunyai hak keuangan masa depan pada penerbit instrumen, namun berhak secara proporsional atas dividen atau distribusi berlandaskan ekuitas, maka instrumen tersebut digolongkan sebagai ekuitas. Instrumen keuangan yang tidak mengandung pemaksaan pelaksanaan kewajiban keuangan pada saat entitas dalam kondisi kurang menggembirakan digolongkan sebagai ekuitas, serta instrumen keuangan yang tergolong bukan kelompok kewajiban dikelompokkan di bawah judul ekuitas. Akuntansi ekuitas untuk badan usaha bukan PT. Akuntansi untuk ekuitas badan usaha bukan PT dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangan yang relevan. Sedangkan akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk PT, modal sahamnya meliputi saham preferen, saham biasa, dan akun tambahan modal disetor.
pos modal lainnya seperti modal yang berasal dari sumbangan dapat disajikan sebagai bagian dari tambahan modal di setor. Unsur penambahan modal di setor PT. Akun tambahan modal di setor terdiri dari berbagai macam unsur penambahan modal, seperti agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga yang lebih rendah dari jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya, tambahan modal dari perbedaan kurs modal di setor, dan lain sebagainya. Akun tambahan modal di setor tidak boleh didebit atau dikredit dengan pos laba atau rugi. Kemudian ada penebusan atau penarikan kembali modal saham PT. Perolehan kembali saham beredar dengan menggunakan metode biaya. Itu yang pertama. Jika entitas memperoleh kembali saham yang telah dikeluarkan, selisih antara jumlah yang dibayarkan pada saat perolehan kembali dengan jumlah yang diterima pada saat pengeluaran saham tidak diakui sebagai laba atau rugi entitas. Perolehan kembali saham yang telah dikeluarkan dapat dicatat dengan menggunakan metode biaya atau metode nilai pari. Dengan metode biaya, saham yang diperoleh kembali dicatat sebagai harga perolehan kembali dan disajikan sebagai pengurang atas jumlah modal. Kemudian yang kedua, perolehan kembali saham sumbangan. Saham yang diperoleh kembali dari sumbangan lazimnya dicatat sebesar jumlah yang diterima pada saat pengeluarannya dengan mendebit akun modal saham yang diperoleh kembali dan mengkredit akun modal yang berasal dari sumbangan. Pada saat saham tersebut dijual kembali, selisih antara jumlah yang tercatat dengan harga jualnya ditambah pada akun modal yang berasal dari sumbangan. Kemudian yang ketiga, perolehan kembali saham beredar dengan par value metode. Dengan metode nilai nominal, saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar nilai nominal saham yang bersangkutan dan disajikan sebagai pengurang atau akun modal saham. Apabila saham yang diperoleh kembali tersebut semula dikeluarkan dengan harga di atas nilai nominal, akun agio saham akan didebit dengan agio saham yang bersangkutan. Dalam hal jumlah yang dibayarkan lebih besar daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluarannya, selisih tersebut dibukukan dengan mendebit akun saldo laba. Sebaliknya, bila jumlah yang dibayarkan lebih kecil, selisihnya dianggap sebagai unsur penambah modal dan dibukukan dengan mengkredit akun tambah modal dari perolehan kembali saham. Metode ini umumnya digunakan bila perolehan kembali dilakukan dalam rangka penarikan saham. Kemudian dividen PT. Bentuk pembagian dividen yaitu kewajiban entitas untuk membagi dividen timbul pada saat deklarasi dividen. Dan dengan demikian, pada saat tersebut, saldo laba akan dibebani dengan jumlah dividen termaksud. Kewajiban yang timbul lazimnya disajikan dalam kelompok liabilitas lancar. Bila dividen dibagikan dalam bentuk aset bukan kas, maka saldo laba akan didebit sebesar nilai wajar aset yang diserahkan. Dasar pencatatan untuk pembagian dividen dalam bentuk aset bukan kas dan saham harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dividen sahamnya, pembagian dividen termasuk dividen saham berasal dari saldo laba. Pembagian dividen saham adalah pembagian saldo laba kepada pemegang saham yang diinvestasikan kembali oleh mereka dalam bentuk modal di setor. Pembagian dividen saham dicatat berdasarkan nilai wajar saham. Untuk konversi agio menjadi saham. Konversi agio menjadi saham digolongkan sebagai modal di setor sebesar nilai nominal. Konversi agio menjadi saham tidak boleh digolongkan sebagai pembagian dividen. Kemudian penyajian dan pengungkapan. Yang pertama ada penyajian modal
Penyajian modal dalam neraca dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akta pendirian entitas dan peraturan yang berlaku pada serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham yang dinyatakan dalam neraca. Bila terdapat lebih dari satu jenis saham, hak preferen dari suatu golongan saham akan atas dividen dan pelunasan modal pada saat likuidasi dicantumkan dalam laporan keuangan. Kemudian penyajian dan pengungkapan saldo laba. Saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu. Seluruh saldo laba dianggap sebagai bebas untuk dibagikan sebagai dividen, kecuali jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba. Saldo laba tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laporan laba rugi periode berjalan. Untuk selanjutnya, pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan. Kewajiban pengungkapan terjadinya penting setelah tanggal laporan keuangan dalam catatan atas laporan keuangan, seperti penjualan saham besar-besaran, deklarasi dividen setelah tanggal neraca sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan, rekapitalisasi, dan transaksi modal yang lain. Kemudian pengungkapan per jenis saham. Informasi tiap jenis saham harus diungkap terpisah dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK, meliputi modal dasar, modal ditempatkan atau dipesan belum disetor, modal disetor, harga nominal per lembar, perubahan lembar saham tiap jenis saham, dan saldo nilai rupiah per jenis saham selama periode akuntansi, hak istimewa atau hak mendahului, batasan khusus, penjelasan bila dapat dikonversi, tarif konversi. Pengungkapan dividen. Pengungkapan dividen itu meliputi jumlah dividen, dividen per lembar saham, bentuk dividen, batasan saldo laba minimum dalam kaitan dengan ketersediaan dividen, utang dividen per lembar saham, pengumuman pembagian dividen setelah tanggal pelaporan sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan, dan jumlah kapitalisasi dividen saham dan pemecahan saham per lembar serta jumlah keseluruhan. Kemudian pengungkapan saham beredar yang diperoleh kembali. Pengungkapan saham beredar yang diperoleh kembali meliputi yang pertama ada saham beredar yang diperoleh kembali, metode biaya disajikan sebagai pengurang jumlah modal. Lembar saham yang diperoleh kembali dan dipegang perusahaan harus diungkapkan. Yang kedua, saham beredar yang diperoleh kembali, metode nilai nominal sebagai pengurang saham beredar, yaitu modal disetor dan sejenis. Selisih nilai perolehan kembali dan nilai nominal dijumlahkan atau dikurangkan pada agio saham sejenis. Lembar saham yang diperoleh kembali dan dipegang perusahaan harus diungkapkan. Kemudian pengungkapan bagian ekuitas lain. Pengungkapan bagian lain ekuitas seperti saldo laba, agio, dan cadangan harus dilakukan secara terpisah. Meliputi perubahan selama periode pelaporan, batasan distribusi. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang bab ekuitas di bab 19. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.